Dek, Ajeng baru sadar ternyata sejak tadi ada orang yang tidur di belakangnya. Dengkuran halus itu jelas terdengar di telinga Ajeng dan baru ia sadari saat ini. Dengan cepat Ajeng menyingkirkan tangan itu dan berbalik ke belakang untuk melihat siapa orang yang berani tidur sambil memeluknya seperti itu. Mas Raka, Ajeng tak percaya dengan penglihatannya sendiri jika saat ini ada Raka yang sedang tidur di sampingnya. Tapi suara serak Raka yang baru bangun tidur, juga baju yang Raka pakai saat ini masih sama dengan baju yang kemarin Ajeng siapkan membuat Ajeng yakin kalau penglihatannya tidak salah. Apa sih? Aku masih ngantuk karena baru sampai tadi jam 6. Ayo tidur lagi. Raka menarik Ajeng untuk mendekat ke arahnya namun tangan Raka langsung ditepis oleh Ajeng. Tidur aja sendiri. Sinis Ajeng lalu beranjak dari ranjang. Kamu mau kemana? Ajeng melirik Raka sambil tersenyum sinis karena pria itu bersikap biasa saja seolah tak terjadi apapun. Padahal Ajeng yakin kalau Raka sudah melihat amplop yang Ajeng letakkan di atas ranjang. Ketemu ibu sama bapak, mau bilang maksud dan tujuanku ke sini. Jawab Ajeng meninggalkan Raka sendirian. Tapi tanpa diduga kalau Raka langsung melompat dari ranjang dan menghalangi Ajeng di depan pintu. Jangan gila Ajeng, kenapa kamu ambil keputusan tanpa kasih tahu Mas dulu? Sekarang udah tahu kan, ya udah minggir. Enggak ada hak ya kamu buat ngelarang apapun yang aku lakukan. Tentu ada, kamu itu istriku. Istri yang tidak dianggap gitu. Sinis Ajeng. Cek, kenapa sih kamu mendadak berubah kayak gini? Bukannya dari dulu kamu nggak pernah mempermasalahkannya? Iya, karena dari dulu aku bodoh. Jadi sekarang udah berubah pinter, makanya aku mau lepas dari kamu. Nggak bisa, pokoknya aku nggak mau menceraikan kamu. Bodoh amat, Duk, au, Raka meringis memegang tulang keringnya yang ditendang oleh Ajeng hingga Ajeng langsung mengambil kesempatan itu untuk mendorong Raka menjauh dari pintu. Ajeng tunggu, Ajeng tak menghiraukan teriakan Raka. Dia justru terus berjalan dengan cepat untuk mencari kedua mertuanya yang mungkin saja sedang berkebun sesuai dengan kebiasaan mereka. Mbak Ajeng sudah bangun, sapa Laila, asisten rumah tangga yang dibawa mertuanya dari Indonesia. Iya mbak, ibu sama bapak di mana ya? Di kebun belakang mbak. Ya udah, aku ketemu ibu sama bapak dulu ya mbak. Iya mbak Ajeng, tapi ngomong-ngomong mau sarapan apa nih biar mbak siapkan. Ajeng, teriakan Raka membuat Ajeng segera berlari dari sana. Apa saja mbak aku pergi dulu. Ajeng jangan lari kamu. Raka berlari mengejar Ajeng melewati Laila. Ono opo tujen kok malam oyak-oyakan koyo bocah wae, ada apa sebenarnya kok malah kejar-kejaran kayak bocah saja? Laila menggelengkan kepalanya melihat tingkah pasangan suami istri yang umurnya sudah begitu matang itu. Ibu, bapak, Ajeng langsung menyalami kedua mertuanya yang masih segar bugar di usia senjanya itu. Udah bangun Duk, maaf yo tadi malam ibu sama bapak udah tidur jadi nggak tahu kamu datang. Nggak apa-apa kok bu, Ajeng aja yang nggak sabaran ketemu sama ibu dan bapak sampai pilih pesawat yang datangnya malam banget. Iya bu, istri Raka ini emang nggak sabaran banget mau ketemu ibu. Raka aja sampai ditinggal terbang duluan, tiba-tiba saja Raka datang dan merangkul pundak Ajeng. Pria itu berlagak hubungan mereka baik-baik saja padahal baris saja mereka bertengkar. Yang bener kamu Duk, memangnya ada apa tuh kok sampai buru-buru mau ketemu bapak sama ibu? Ada kabar gembira buah bapak ya? Bapak mau punya cucu. Bapak mertua Ajeng menatap dengan penuh harapan. Kedatangan Ajeng ke sini memang ingin menyampaikan sesuatu Pak, Bu. Tapi bukan tentang cucu, tapi Ajeng mau bilang kalau Ajeng dan Mas Raka, meme BBB. Raka membungkam mulut Ajeng dengan tangannya. Dia tidak mengizinkan Ajeng untuk mengutarakan niatnya itu. Maksud Ajeng dan Raka mau ikut program kehamilan. Iya kan sayang? Raka menatap Ajeng dengan memohon. Lepas, Ajeng menyingkirkan tangan Raka dari mulutnya. Kalau itu sih ibu setuju. Sudah cukup 5 tahun kalian menunggu keajaiban seperti ibu dulu yang menunggu hadirnya Raka selama 4 tahun. Nggak ada salahnya kok kalau kalian mau usaha. Maaf ibu, sebenarnya bukan itu yang ingin Ajeng sampaikan. Buka itu, lalu apa? Ajeng tampak menatap Raka sejenak. Tatapan penuh luka sekaan mampu menembus jantung Raka dengan begitu dalam. Ajeng, please lirih Raka yang merasakan sakit di dalam hatinya ketika ditatap seperti itu oleh Ajeng. Dia juga tak tahu kenapa tapi sejak semalam hatinya memang begitu sakit setelah menerima surat gugatan cerai dari Ajeng. Bapak, Ibu, sebelumnya Ajeng minta maaf. Kedatangan Ajeng ke sini sebenarnya ingin pamit secara langsung karena Ajeng dan Mas Raka memutuskan untuk bercerai. Nyes, hati Raka seakan ditusuk sembilu.
Rasanya perih dan sakit hingga setitik air mata tiba-tiba mengalir dari kelopak matanya. Dia menangis, Raka menangis saat ini karena keputusan Ajeng untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Apa? Cerai? Pugu sampai memegang dadanya yang mendadak nyeri karena kabar yang dibawa menantunya. Bapak, kenapa Pak? Tari segera menghampiri suaminya. Bapak, maafkan Ajeng karena mengagetkan Bapak dan Ibu. Ajeng pun ikut menghampiri bapak mertuanya. Kamu bercanda kan, Duk? Tari menatap menantunya seakan tak percaya dengan apa yang dia dengar tadi. Maafkan Ajeng Bu, Ajeng tertunduk sendu. Sebenarnya apa yang membuat kalian memutuskan untuk berpisah? Tanya Pugu. Dia menatap menantunya juga Raka yang masih terdiam mematung dengan matanya yang basah. Maaf Pak, untuk alasannya. Bapak bisa tanya sendiri pada Mas Raka kenapa Ajeng memutuskan untuk bercerai. Ajeng pun kini ikut menatap suaminya yang sedang menatapnya dengan aneh. Bahkan kini pria itu menangis. Sungguh hal yang aneh menurut Ajeng. Ajeng ke dalam dulu Pak, Bu. Keputusan sebesar itu tentu saja bukan hal yang mudah bagi Ajeng apalagi dia sangat mencintai Raka. Hingga akhirnya dia memilih kembali ke kamar untuk menyembunyikan air matanya yang sudah ingin tumpah. Dek, jantung Raka kembali bergejolak ketika Ajeng melewatinya begitu saja tanpa menoleh ke arahnya sedikitpun. Wanita yang 5 tahun ini berstatus sebagai istrinya itu, wanita yang selalu menjalankan perannya sebagai istri dengan sangat baik, kini terlihat tak peduli sama sekali dengannya. Rasanya Raka tak siap untuk kehilangan semuanya. Tapi kenapa? Bukannya selama ini dia tak pernah peduli dengan Ajeng. Lalu kenapa ketika Ajeng melangkah mundur untuk menjauh, Raka justru seperti ingin menariknya kembali? Tunggu Nduk, Puguh menghentikan Ajeng. Kita bicara sama-sama. Bapak ingin mendengar alasan dari kalian berdua, bukan hanya sebelah pihak saja, pinta bapak mertuanya itu. Ajeng yang sudah siap menangis akhirnya berusaha mati-matian menahannya. Air matanya yang sudah terlanjur keluar juga Ajeng singkirkan dengan cepat. Nggih Pak, Ajeng pun berbalik untuk menghadap kedua mertuanya dan juga pria yang selama ini menyakitinya. Ayo bicara di dalam, ajak Pugu pada anak dan menantunya itu. Suasana di ruang keluarga itu tampak begitu tegang. Ajeng memang duduk berdampingan dengan Raka namun terlihat jelas jarak di antara mereka. Jelaskan sama bapak dan ibu kenapa memutuskan bercerai. Ini jelas sekali mengagetkan bapak karena selama ini yang kami tahu kalian terlihat baik-baik saja, ungkap Pugu masih dengan keterkejutannya. Raka juga sangat terkejut karena Ajeng tiba-tiba menggugat cerai Raka tanpa membicarakan masalah ini sebelumnya. Raka menatap istrinya. Dia juga ingin jawaban kenapa Ajeng melakukan itu semua. Pao bener si Raka ini, nggak sadar diri apa. Tapi sebaliknya, Ajeng justru menatap Raka dengan muak. Ajeng melakukan ini semua karena Ajeng sudah lelah Pak, Bu. Ajeng sudah lelah pura-pura bahagia di depan semua orang padahal pernikahan kami tidak seperti itu. Maksud kamu Nduk, jadi selama ini kamu pura-pura bahagia di depan kami. Kamu pura-pura mencintai Raka begitu. Tari terenyuh dengan ungkapan hati Ajeng. Bukan Ajeng yang pura-pura Bu, tapi Mas Raka. Kini kedua orang tua itu beralih menatap Raka dengan penuh tanda tanya. Mas Raka yang bersandiwara selama ini. Dia berpura-pura mencintai Ajeng di depan banyak orang padahal cintanya bukan untuk Ajeng Bu, melainkan untuk wanita lain. Bahkan Mas Raka sudah menciptakan jarak di antara kami di hari pernikahan kami. Selama ini Mas Raka bertahan hanya karena tidak mau kehilangan semua warisan yang Bapak berikan untuk Mas Raka. Ajeng tak peduli lagi kalau Raka membencinya setelah ini karena mengadukan semuanya pada mertuanya. Apa? Raka mencintai wanita lain. Apa itu benar Raka? Tari menatap Raka dengan penuh kekecewaan. Air mata seorang ibu itu langsung mengalir begitu saja dengan deras. Itu, Raka bisa jelaskan Bu. Raka Cu, PLAKKK. Puguh tak sungkan mendaratkan tangannya di wajah putranya itu karena berani mengkhianati tali pernikahan. Bapak sama ibu kecewa sama kamu Raka. Bapak dan ibu memang menentang perceraian, tapi kalau penyebab perceraian adalah masalah perselingkuhan atau kekerasan, Bapak tidak mau menghalanginya. Bapak serahkan semuanya sama kamu Nduk. Pak, Raka bersuara dengan lantang. Kenapa sentak teguh. Raka minta maaf Pak, aku juga minta maaf sama kamu Ajeng. Aku tidak mau bercerai. Tolak Raka dengan tegas. Kenapa kamu tidak mau? Bukannya kamu tidak mencintai istrimu? Aku mencintainya Pak. Selama ini dia memang mengatakan kalau dia tidak mencintai Ajeng, namun setelah Ajeng memberikan surat itu, hati Raka terasa begitu sakit. Dia tidak ingin pernikahannya dengan Ajeng berakhir begitu saja. Sudahlah Pak, keputusan Ajeng sudah bulat. Ajeng tidak mau lagi menjalani rumah tangga yang seperti ini.
Ajeng gak mau menjadi istri yang terus menunggu kepulangan suaminya sementara suaminya ternyata memilih bersama wanita lain. Ajeng gak mau lagi terus berharap cinta dan kehangatan dari suami yang tidak pernah menyisakan ruang di hatinya untuk Ajeng Pak. Sudah cukup sampai di sini. Ajeng sudah tidak tahan lagi. Ajeng juga ingin bahagia Pak. Air mata Ajeng berdiri di hadapan kedua mertuanya. Setelah 5 tahun memendamnya, akhirnya Ajeng mengungkapkan semua rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Sementara Raka, dia terpaku di samping Ajeng. Baru kali ini dia mendengar istrinya itu menyuarakan isi hatinya. Selama ini Raka tak pernah peduli dan tidak pernah menyadari bagaimana perasaan Ajeng yang sebenarnya. Diamnya Ajeng membuatnya salah paham, Raka kira Ajeng juga tidak mengharapkan pernikahan itu seperti dirinya. Tapi dari setiap kata yang Ajeng ucapkan, apa Raka bisa menyimpulkan bahwa selama ini Ajeng mencintai dirinya. Bak, Raka bersimpuh di hadapan Ajeng. Entah mengapa dadanya terus terasa ngilu sejak tadi malam itu semakin terasa sakit saat melihat Ajeng menangis. Ajeng, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mau. Memperbaiki yang mana dulu Mas? Dengan apa Mas Raka mau memperbaiki semuanya? Apa Mas Raka akan meninggalkan Ratna, wanita yang kamu cintai itu demi aku, wanita yang sama sekali tak diizinkan masuk ke dalam hidupmu, begitu? Dek, Raka bungkam, dia tak bisa menjawab. Lebih tepatnya dia tak bisa menjawab karena dia takut akan kembali melukai Ajeng karena masalahnya dengan Ratna belum selesai. Kenapa diam? Jawab istrimu Raka. Kalau kamu mencintai istrimu pasti kamu tidak akan ragu untuk menjawabnya. Desak Tari. Tolong berikan Mas kesempatan. Mas akan menyelesaikan semua urusan dengan Ratna dulu sampai dia bisa melakukan cangkok jantung. Setelah itu Mas janji akan meninggalkannya demi kamu. Ajeng justru tertawa dengan sumbang. Entah otak suaminya itu dibuang di mana sampai dia datang ke Sydney tapi lupa membawa otaknya. Gampang sekali kamu bilang kayak gitu Mas. Kamu pikir aku Ajeng yang bodoh seperti 5 tahun ini. Sudah 5 tahun aku diam karena kamu lebih memilihnya daripada aku yang istrimu sendiri Mas. Terus sekarang kamu masih meminta waktu untuk bersamanya lagi. Terus dengan gampangnya kamu ingin kembali setelah itu. Kamu waras Mas. Ibu setuju sama Ajeng. Kalau ibu jadi Ajeng pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Mana mau ibu menunggu suami yang memilih menemani wanita lain daripada istrinya sendiri? Cibir Tari dengan segala kekecewaannya. Bapak juga, bapak malu punya anak nggak punya otak kayak kamu. Terima kasih Pak Bu, Ajeng lega sekarang. Enggak Pak, Raka tetap nggak mau berpisah dengan Ajeng. Raka akan tetap mempertahankan pernikahan ini biar bagaimanapun caranya. Ajeng langsung menatap Raka dengan tajam, tapi Raka pun membalas tatapan Ajeng itu dengan teduh. Dasar nggak tahu malu, umpat Teguh. Aku juga tetap pada pendirian untuk berpisah Mas. Coba saja kalau bisa, tantang Raka. Kenapa kamu keras kepala? Seharusnya kamu senang karena bisa bersatu sama pacarmu itu. Sentak Puguh. Pak, Raka hanya ingin Ajeng yang menjadi istri Raka. Dan perempuan itu jadi selingkuhan kamu begitu. Sambar Puguh dengan cepat. Bukan begitu Pak, Raka hanya manusia yang masih memiliki hati nurani. Dia itu wanita sebatang kara dan memiliki kelainan jantung. Raka cuma membantu dan menemaninya saja Pak, nggak lebih. Hati nurani kamu bilang, di mana hati nuranimu itu saat menyakiti istrimu sendiri? Dasar bocah sinting. Raka terdiam karena ucapannya yang dibalas telak oleh bapaknya. Baiklah, kalau kamu bertahan dengan Ajeng selama ini karena harta, maka mulai hari ini kamu bapak miskinkan. Apa Pak?